KPK tetapkan PT Loko Montardo sebagai tersangka korporasi kasus korupsi anoda logam PT Antam. Mitragalaxy.com, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dan industri logam. Lembaga antirasuah tersebut resmi menetapkan PT Loko Montardo, LCM, sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi kerjasama pengolahan anoda logam dengan PT Aneka Tambang, Antam, Tbk. KPK telah menetapkan PT Loko Montardo sebagai tersangka korporasi, ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa, 14 Oktober 2025. Penetapan status tersangka tersebut, lanjutnya, telah dilakukan sejak Agustus 2025 setelah penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi proyek pengolahan anoda logam PT Antam. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Loko Montardo, Siman Bahar, SB, sebagai tersangka individu. Siman dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. KPK sita uang 100,7 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, KPK menyita uang tunai sebesar 100,7 miliar rupiah yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Dana tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dalam proyek pengolahan anoda logam. Status tersangka Siman Bahar sempat gugur pada 2021 setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Siman. Dalam amar putusannya tanggal 4 November 2021, Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh KPK saat itu tidak sah secara hukum. Namun demikian, Majelis Hakim tidak memerintahkan penghentian penyidikan, SP3, sehingga KPK masih memiliki ruang untuk melanjutkan proses hukum. Setelah menemukan alat bukti baru, KPK kembali menetapkan Siman Bahar sebagai tersangka pada Juni 2023. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah menjerat mantan pejabat PT Antam, Dodi Martimbang, yang telah divonis 6,5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga 100,7 miliar rupiah. Pakar hukum, penetapan korporasi langkah penting. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wicaksono, SH, MH, menilai langkah KPK ini merupakan bentuk penegakan hukum yang progresif terhadap tanggung jawab korporasi dalam kasus korupsi. Penetapan korporasi seperti PT Loko Montardo sebagai tersangka menunjukkan bahwa KPK mulai memperluas paradigma penegakan hukum, tidak hanya menyasar individu, tetapi juga entitas bisnis yang menikmati hasil tindak pidana, ujarnya. Menurut Andi, selama ini korporasi seringkali berlindung di balik tindakan individu, padahal keuntungan dari tindak pidana justru dinikmati oleh perusahaan. Dengan dijeratnya korporasi, maka ada efek jerah secara struktural, bukan hanya personal, tambahnya. Tim melaporkan.